Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita semua memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan lebih dalam kesejatian kita sebagai para pengikut Kristus yang hidup di dalam semangat cinta kasih. Maka bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17 menjadi inspirasi permenungan kita pada kesempatan ini. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Gary Kaufman yang terbit tahun 1992. Ketika buku itu berbicara tentang The 5 Love Languages, 5 bahasa kasih. Satu buku yang pada waktu itu dibaca oleh banyak orang dan akhir-akhir ini kembali viral. Media sosial memuat tentang hal ini, tentang 5 bahasa kasih, 5 bahasa cinta. Yang pertama, kita tahu sentuhan fisik, physical touch. Yang kedua soal kata-kata penguatan atau word of affirmation. Ada juga waktu kebersamaan, quality time, hadiah, gift, dan pelayanan, act of service.
kelima hal yang digambarkan di dalam buku karya Gary Kaufman ini kelihatan cukup sederhana, tetapi sering digunakan untuk mengukur rasa sayang atau kasih kepada seseorang. Dan juga kita bisa menggunakan kelima bahasa kasih ini untuk juga bisa mengukur diri kita. Saya termasuk pada tingkat yang mana? Tetapi sebaiknya kita tidak terjebak hanya dengan mengukur dengan kelima bahasa tubuh ini. Karena ketika kita bicara soal semangat kasih sebagai orang Katolik, kita harus merasa beruntung karena Injil hari ini yang tadi dibacakan memberikan kepada kita sebuah inspirasi penting mengenai kasih yang sesungguhnya. Kasih itu harus punya karakter tulus, peduli, dan siap berkorban. Bahkan mengorbankan diri seutuhnya. Dan dalam masa Paskah ini kita mendengarkan kembali pesan Yesus kepada para murid. Yesus berkata, "Kasihilah seorang akan yang lain." Yohanes bab 15 ayat 17. Artinya sudah sangat jelas kita harus mempunyai bahasa kasih. Yesus sendiri menyuruh kita untuk tinggal dalam kasih. Maka sebenarnya hidup kita manusia itu tidak boleh lepas dari semangat kasih itu. Namun yang menjadi refleksi kita adalah bagaimana mengungkapkan bahasa kasih yang cocok sesuai dengan perintah Yesus ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, sebagai para pengikut Kristus di dalam semangat kekatolikan kita, 5 dasar bahasa kasih adalah sebagai sumber kasih itu sendiri. Dan Tuhan harus menjadi sumber dari segala semangat cinta kasih itu. Mengapa? Karena Tuhan sendiri sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Ini kasih yang paling agung. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes bab 15 ayat 17. Dan Tuhan telah memberikan bahasa kasih yang tertinggi, yang paripurna. Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Tertulis dengan jelas di dalam ayat 14. Bahkan Yesus memberikan diri seutuhnya di kayu salib. Ini lambang kasih yang paling sempurna. Ini lambang kasih yang paling asli. Yesus peduli kepada keselamatan kita manusia. Bahkan Dia tulus melayani kita. Inilah teladan tertinggi.
tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Injil hari ini memberikan kembali kesegaran bagaimana kita hidup di dalam semangat cinta kasih. Yesus menyebut kita sahabat. Yesus ingin menunjukkan bahwa cinta, terlebih cinta di dalam Tuhan dan sesama itu, harus penuh dengan ketulusan. Ada kepedulian yang muncul dari dalam. Seorang sahabat akan selalu peduli dengan sahabatnya, bahkan memberikan apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya itu. Seorang sahabat tidak mungkin mengkhianati sahabatnya. Seorang sahabat yang sejati akan berada bersama sahabatnya di dalam keadaan apapun juga. Bapak, Ibu, mari kita menilai dan mengukur persahabatan kita dengan siapa saja yang kita anggap sebagai sahabat. Apakah sahabat kita tetap ada bersama kita dalam segala hal? Karena di dalam kenyataan ada sahabat yang hanya ada bersama dengan sahabatnya ketika situasi baik-baik saja. Tetapi ketika ada masalah, ada persoalan, ada situasi yang tidak mengenakan, sahabat karib, sekarib apapun juga, kadang-kadang meninggalkan sahabatnya. Bapak, Ibu, ini kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin Bapak, Ibu pernah mengalami. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita mau belajar dari Yesus bagaimana mengungkapkan bahasa kasih yang sesungguhnya. Bahasa kasih yang bukan hanya di permukaan saja. Bahasa kasih yang bukan hanya sebatas teori, tetapi bahasa kasih yang nilainya diangkat lebih tinggi, lebih rohani, lebih spiritual. Bahwa kasih yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih yang penuh dengan ketulusan, kepedulian, dan semangat berkorban. Inilah sejatinya bahasa kasih yang sesungguhnya. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita mengambil sikap untuk mengasihi siapa saja. Mulai orang yang paling terdekat di antara kita, di dalam keluarga-keluarga kita, di dalam komunitas-komunitas kita, dan pada akhirnya orang-orang di sekitaran kita. Kita mengasihi bukan karena pilihan, tetapi karena keputusan. Inilah sekali lagi semangat panggilan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang siap untuk mengasihi, siap untuk memutuskan bahwa aku mengasihi dengan ketulusan, dengan semangat kepedulian, dan juga berkorban.
Maka kalau kita sudah sampai pada tahap ini, kita boleh mengatakan bahwa kita adalah para pengikut Kristus dan kita tetap hidup di dalam semangat cinta kasih yang menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Inilah personal branding kita. Inilah cap kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang terus hidup di dalam semangat cinta kasih. Sekali lagi, kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.